Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perintah yang sangat powerful, yaitu perintah grep. Ya. Nah, di tutorial ini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya mencari dan menampilkan suatu file dalam folder. Langsung kita praktekkan aja, teman-teman ya. Misalkan, sebelumnya saya buka dulu buku panduan dari grep, man spasi grep. Oke. Di sini dijelaskan bahwa grep itu fungsinya untuk apa? Ya. Fungsi dari grep itu sendiri adalah print lines matching a pattern, ya. Oke. Kita juga bisa melihat deskripsinya di sini. Dia bisa digunakan untuk mencari sebuah kata yang terdapat dalam suatu teks, ya. Oke, ya misalkan kita punya file teks, ya. Nah, dalam file teks itu terdapat banyak sekali kata, gitu. Lah kita ingin mencari suatu kata dalam file teks itu, kita bisa gunakan grep. Kemudian termasuk secara default grep itu, ya, by default di sini, ya. By default grep itu digunakan untuk menampilkan barisan kata yang cocok, ya, sesuai dengan yang kita ketikkan nanti di konsol, ya. Oke. Langsung aja kita praktekkan biar nggak bingung. Contohnya, saya ingin melihat isi dari folder sbin di dalam komputer saya. ls, menggunakan perintah ls, ya, untuk menampilkan isi folder. ls spasi sbin. Oke. /sbin. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata di dalam folder sbin ini ada banyak sekali file. Oke. Nah, karena di sini banyak sekali file yang tampil, saya ingin memperkecil pencarian saya, ya. Contoh di sini, saya ingin mencari file dengan nama yang mengandung kata mkfs. Saya ingin mencari file itu aja, ya. Selain file yang tidak mengandung nama mkfs itu tidak ingin saya munculkan. Nah, kita bisa gunakan perintah grep, teman-teman. Contohnya, ya, berarti seperti ini. Tadi kan ls sbin, kita ingin melihat isi dari folder sbin, namun kita ingin persempit pencarian kita, di mana hanya file yang mengandung kata mkfs saja yang ingin ditampilkan, gitu. Maka sintaksnya begini, ls spasi /sbin, lalu spasi tuliskan pipe atau pipeline, ya. Pipeline itu sebuah karakter yang ada di atasnya tombol enter, itu, ya. Kemudian spasi grep, lalu tuliskan mkfs, karena yang ingin kita tampilkan adalah file yang mengandung mkfs dalam namanya, ya. Oke. Nah, maka outputnya seperti ini, teman-teman, bahwa, ya, yang hanya tampil adalah file-file yang mengandung mkfs dalam namanya. Selain yang mengandung nama mkfs itu tidak akan ditampilkan. Nah, inilah fungsi dari grep, ya. Dia mampu mencari file, ya, kemudian menampilkan hanya file yang ditentukan saja, gitu. Oke. Nah, perlu saya terangkan di sini bahwa grep itu case sensitif, teman-teman. Di mana penggunaan huruf kapital dan huruf non kapital itu sangat-sangat berpengaruh, ya. Contohnya di sini, misalkan mkfs-nya, ya. Saya tuliskan dengan huruf kapital. mkfs seperti ini. Maaf. mkfs, ya. Gini aja, ini saya enter, maka nggak akan tampil apapun. Sebab apa? Karena kalau kita lihat di dalam folder sbin, itu tidak ada file yang dalam namanya mengandung kata mkfs dengan huruf kapital, nggak ada. Ini adanya mkfs dengan huruf kecil semua, ya. Nggak ada yang dengan huruf kapital. Makanya dia tidak menghasilkan apa-apa, ya. Nah, bagaimana caranya mengabaikan case sensitif? Dalam kita menggunakan perintah grep, kita lihat dulu buku panduannya, man spasi grep. Oke. Nah, di sini kita, ya,
Oke. Di sini kita bisa menggunakan opsi "-i" untuk mengabaikan cache sensitif dari grep. Oke. "-i" tadi ya. Berarti nanti ls sbin pipe kemudian grep, lalu tuliskan "-i", baru kemudian mkfs. Nah, dalam kasus ini mkfs-nya saya tuliskan dengan huruf besar ya, agar terlihat cache sensitifnya diabaikan atau tidak gitu. Oke. Enter. Nah, akan kelihatan teman-teman di sini bahwa yang tampil di sini semua file yang mengandung kata mkfs tapi dengan huruf kecil ya. Oke. Jadi sudah kelihatan bahwa cache sensitifnya diabaikan oleh grep dengan tambahan opsi "-i" ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba menginvert hasil pencarian kita. Oke. Kita lihat dulu buku panduan dari grep. Nah, untuk menginvert hasil pencarian kita dalam menggunakan grep, kita bisa menambahkan opsi "-v" ya. Oke. Berarti ls/sbin kemudian pipe lalu grep -v mkfs. Lalu invert itu sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi invert itu kayak invert selection gitu ya teman-teman. Jadi nanti semua file yang mengandung kata mkfs itu justru tidak akan ditampilkan. Nah, yang akan ditampilkan adalah semua file yang namanya tidak mengandung mkfs gitu. Kita coba enter. Nah, kita lihat di sini apakah ada file yang namanya mengandung mkfs? Ya. Oh, ternyata tidak ada. Nah, jadi dia akan membalikkan hasil pencariannya ya, gitu. Oke. Untuk yang terakhir kita akan bahas ini nomor 5 ya. Namun sebelumnya ya, kita akan praktekkan dulu grep mkfs. Kita akan cari dulu file-file yang mengandung nama mkfs ya di sini. Oke. Nah, lalu di sini kita hitung teman-teman, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 file yang mengandung kata mkfs ya. Nah, dalam kasus ini kita ingin mengetahui ada berapa file yang mengandung kata mkfs tapi kita tidak ingin tampilkan seperti ini. Kita tidak ingin tampilkan file-filenya. Yang kita ingin tampilkan adalah langsung jumlahnya ada berapa gitu. Kita lihat dulu buku panduan dari grep. Ini dia, kita bisa menggunakan perintah minus, kita bisa menggunakan opsi "-c". Oke. Berarti begini. Grep -c. Oke. Biar tidak ini, kita tuliskan aja dari awal RA. Lalu tuliskan ls/sbin kemudian grep ya, pipe dulu lalu grep -c untuk menampilkan jumlahnya. Jumlah ada berapa sih file-file yang mengandung kata mkfs. Oke. Ya, -c spasi mkfs. Kita enter, ternyata ada 12 kata atau 12 file yang mengandung nama mkfs gitu. Oke. Cocok ya dengan yang tadi kita hitung. Nah, gitu. Oke, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Ya, semoga bermanfaat dan
perintah grep ini sangat berguna, dan tidak hanya dalam mencari suatu file saja sebenarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.